Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 dengan anggota DAI Intri Oktrianti NPM 5020021, Rismala Dewi NPM 5020026, Erni Novita NPM 5020149. Kami dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3A dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Chandres Abadi Magister Pendidikan Kons. Baiklah, kami akan menjelaskan materi mengenai karakteristik peran guru dan proses belajar siswa. Yang pertama yaitu guru. Guru disebut juga pendidik dan pengajar, tetapi kita tahu tidak semua pendidik adalah guru, sebab guru adalah suatu jabatan profesional yang pada hakikatnya memerlukan persyaratan keterampilan teknis dan sikap kepribadian tertentu yang semuanya itu dapat diperoleh melalui proses belajar mengajar dan latihan. Rustia NK mengatakan bahwa seorang pendidik profesional adalah seorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang mampu dan setia mengembangkan profesinya. Menjadi anggota organisasi profesional pendidikan, memegang teguh kode etik profesinya, ikut serta di dalam mengomunikasikan usaha pengembangan profesi, bekerja sama dengan profesi yang lain. Guru adalah seseorang yang mampu melaksanakan tindakan pendidikan dalam suatu situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, atau seorang dewasa jujur, sehat jasmani dan rohani, susila, ahli, terampil, terbuka, adil, dan kasih sayang. Selanjutnya, karakteristik guru. Karakter adalah satu kualitas atau sifat yang tetap terus-menerus dan kekal, yang dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasi seorang pribadi, suatu objek, atau kejadian. Itu menurut James Chaplin tahun 1975 pada halaman 82. Guru merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Orang yang pandai berbicara dalam bidang-bidang tertentu belum dapat disebut guru. Tugas guru pada umumnya dibedakan menjadi 3, meliputi yang pertama, tugas personal. Tugas pribadi menyangkut pribadi guru. Itulah sebabnya setiap guru perlu menetap dirinya dan memahami konsep dirinya. Guru itu digugu dan ditiru. Dalam bukunya yaitu Student Teacher in Action, P. Wiggins menulis tentang potret diri sebagai pendidik. Ia menulis bahwa seorang guru harus mampu membaca pada dirinya sendiri. Bila ia berkaca pada dirinya sendiri, ia akan melihat bukan satu pribadi, tetapi ada 3 pribadi, yaitu saya dengan konsep diri, self-concept, saya dengan ide diri sendiri, atau self-idea, dan saya dengan realitas saya, self-reality. Yang kedua, yaitu tugas sosial. Misi yang diemban guru adalah misi kemanusiaan. Mengajar dan mendidik adalah tugas pemanusiaan manusia. Guru punya tugas sosial. Menurut Levenge, guru adalah seorang penceramahan zaman. Lebih seram lagi, tulisan yang berjudul Guru dalam Masa Pembangunan. Dalam tulisan itu, Soekarno menyebut pentingnya guru dalam masa pembangunan. Tugas guru adalah mengabdi kepada masyarakat. Oleh karena itu, tugas guru adalah pelayan manusia atau gogos humaniora. Yang ketiga, tugas profesional. Sebagai suatu profesi, guru melaksanakan peran profesi. Sebagai peran profesi, guru memiliki kualifikasi profesional. Seperti yang dikemukakan oleh Marian Edmond, kualifikasi profesional itu antara lain menguasai pengetahuan yang diharapkan sehingga ia dapat memberi sejumlah pengetahuan kepada para siswa dengan hasil yang baik. C. Karakteristik guru yang efektif. Menurut Suparlan mengutip dari Al-Ghazali dalam bukunya bertajuk Ihya Ulum al-Din, tokoh dalam pendidikan agama ini menyebutkan bahwa guru efektif harus memiliki karakteristik personal dan sosial sebagai berikut. 1. Mempunyai rasa simpati kepada pelajar, menganggap serta melayani mereka sebagaimana anaknya sendiri.
2. Mengikuti tingkah laku dan sunnah Nabi Muhammad SAW dan dia tidak meminta imbuhan karena perhikmatannya. 3. Jangan memberi pelajarannya sembarangan nasihat atau membenarkan mereka melaksanakan sesuatu tugas kecuali dia benar-benar terlatih dan berpengalaman tentang perkara yang berkenaan. 4. Dalam menentukan pelajar-pelajarnya agar meninggalkan perlakuan buruk dengan cara memberikan nasihat bukan dengan memarahi mereka. 5. Jangan sekali-kali merendahkan disiplin ilmu yang di hadapan pelajar. 6. Jangan sekali-kali memaksa sesuatu yang pelajar tidak mungkin mencapainya. 7. Memberikan kepada pelajar yang kurang pintar bahan yang mudah dipahami. D. Siswa. Murid atau anak adalah pribadi yang unik, yang mempunyai potensi dan mengalami proses berkembang. Dalam proses berkembang itu, anak atau murid membutuhkan bantuan yang sifat dan coraknya tidak ditentukan oleh guru, tetapi oleh anak itu sendiri. Dalam suatu kehidupan bersama dengan individu-individu yang lain, dalam proses belajar mengajar yang diperhatikan, pertama kali adalah murid atau anak didik. Bagaimana keadaan dan kemampuannya, baru setelah itu menentukan komponen-komponen yang lain, apa bahan yang diperlukan, bagaimana cara yang tepat untuk bertindak, alat atau fasilitas apa yang cocok dan mendukung. Semua itu harus disesuaikan dengan keadaan atau karakteristik murid. Itulah sebabnya murid atau anak didik adalah merupakan subjek belajar. Konsep pembelajaran. Pengertian pembelajaran menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, belajar, widyasiwara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pembelajaran juga didefinisikan sebagai sebuah kegiatan guru mengajar atau membimbing siswa menuju proses pendewasaan diri. Pengertian tersebut menekankan pada proses pendewasaan yang artinya mengajar dalam bentuk penyampaian materi tidak serta-merta menyampaikan materi atau transfer of knowledge, tetapi lebih bagaimana menyampaikan dan mengambil nilai-nilai atau transfer of values dari materi yang diajarkan agar dengan bimbingan pendidik bermanfaat untuk mendewasakan siswa. Sedangkan Bix dalam Sugihartono DKK membagi konsep tentang pembelajaran terbagi dalam 3 kelompok dalam pengertian kuantitatif, kualitatif, dan institusional. 1. Pembelajaran dalam pengertian kuantitatif. Pembelajaran dalam pengertian ini berkaitan dengan jumlah materi dalam pembelajaran. Artinya, konsep pembelajaran seperti ini menekankan pada penularan atau penyampaian materi pelajaran atau pengetahuan dari guru kepada siswa sebanyak mungkin. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk menguasai pengetahuan yang dimiliki sebanyak mungkin sehingga dapat menyampaikan kepada siswa dalam jumlah yang banyak pula, baik dari segi jenis dan bentuk pengetahuan. 2. Pembelajaran dalam pengertian kualitatif. Pembelajaran dalam pengertian ini berkaitan dengan kualitas proses pembelajaran yang dilakukan. Artinya, konsep pembelajaran seperti ini menekankan pada upaya guru dalam mempermudah siswa melakukan aktivitas belajar serta tingkat kebermanfaatan materi pelajaran bagi siswa. Oleh sebab itu, guru dituntut untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran dan tidak hanya menjajali siswa dengan pengetahuan secara teori dengan sebanyak-banyaknya. 3. Pembelajaran dalam pengertian institusional. Pembelajaran dalam pengertian ini berkaitan dengan bagaimana kemampuan guru dalam melakukan penataan dan mengorganisasikan pembelajaran termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran. Artinya, secara institusional, pembelajaran dituntut untuk dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien oleh guru. Oleh sebab itu, guru dituntut mampu mengadaptasi dan mengembangkan berbagai teknik mengajar untuk berbagai macam perbedaan siswa dan karakteristiknya. Dengan demikian,
Konsekuensi dari pembelajaran dalam pengertian ini adalah tingkat pemahaman dan penguasaan guru tentang model-model dan metode yang dikembangkan dalam pembelajaran untuk dipraktikkan dalam proses pembelajaran. Dari gambaran kelas masa depan, Gary Fleveling dan William Higginson pada tahun 2003 menggambarkan peran guru sebagai berikut. 1. Memberikan stimulasi kepada siswa dengan menyediakan tugas-tugas pembelajaran yang kaya atau rich learning text dan terancang dengan baik untuk meningkatkan perkembangan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. 2. Berinteraksi dengan siswa untuk mendorong keberanian, mengilhami, menantang, berdiskusi, berbagi, menjelaskan, menegaskan, merefleksi, menilai dan merayakan perkembangan, serta pertumbuhan dan keberhasilan. 3. Menunjukkan manfaat yang diperoleh dari mempelajari suatu pokok bahasan. 4. Berperan sebagai seseorang yang membantu, seseorang yang mengerahkan dan memberi penegasan, seseorang yang memberi jiwa dan mengilhami siswa dengan cara membangkitkan rasa ingin tahu, rasa antusias, gairah dari seseorang pembelajar yang berani mengambil resiko atau risk-taking learning. Dengan demikian, guru berperan sebagai pemberi informasi atau informer, fasilitator, dan seorang artis. F. Peran guru dalam proses pembelajaran. Merujuk pada fungsi kurikulum dalam proses pembelajaran yang menjadi alat mencapai tujuan pendidikan, maka sebagai alat pendidikan, kurikulum mempunyai komponen-komponen penunjang yang saling mendukung satu sama lain, yang mana salah satu komponen tersebut adalah komponen proses belajar mengajar. Komponen ini tentunya sangatlah penting dalam suatu proses pembelajaran. Tujuan akhir dari proses belajar mengajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku anak. Komponen ini juga punya kaitan erat dengan suasana belajar di ruangan kelas maupun di luar kelas. Berbagai upaya pendidik untuk menumbuh kembangkan motivasi dan kreativitas dalam belajar, baik di dalam kelas maupun individual atau di luar kelas, merupakan suatu langkah yang tepat. Dalam kaitannya peran guru dalam proses pembelajaran, Gage dan Berliner dalam Suyono dan Haryanto melihat ada 3 fungsi utama guru dalam pembelajaran, yaitu sebagai perencana atau planner, pelaksanaan dan pengelola atau organizer, dan penilai atau evaluator. G. Peran peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran dilakukan secara historis. Filsafat pendidikan dibagi menjadi 2, yaitu guru sebagai pusat pembelajaran dan siswa sebagai pusat pembelajaran. Teacher-centered philosophies dikatakan cenderung lebih otoriter dan konservatif, dan menekankan pengembangan nilai-nilai dan pengetahuan yang telah hadir sejak dulu sampai sekarang. Aliran pokok dari filsafat yang berpusat kepada guru yaitu esensialisme dan perennialisme. Student-centered philosophies lebih berfokus kepada pembelajaran kontemporer dan relevan, serta menyiapkan siswa untuk perubahan di masa depan. Sekolah dipandang sebagai suatu lembaga yang bekerja dengan kaum muda untuk membangun dan memperbaiki masyarakat atau membantu para peserta didik menyadari tanggung jawab individual mereka di masyarakat. Aliran pokok dari paham ini adalah progresivisme, rekonstruksionisme sosial, dan eksistensialisme. Dalam paham ini, siswa dan guru bekerja sama untuk menentukan apa saja yang harus dipelajari dan bagaimana cara terbaik untuk mempelajarinya. Itu saja penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.